Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama aku Amanda Arisita Rahma dari Program Studi Akuntansi Syariah Semester 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Salatiga. Di sini aku akan menjelaskan tentang wewenang dan delegasi. Seperti kata Peter Drucker, efektivitas adalah melakukan hal yang benar. Bagaimana kita bisa mendelegasikan wewenang dengan efektif? Mari kita bahas tentang wewenang dan delegasi. Pengertian wewenang dan delegasi. Wewenang adalah hak atau kekuasaan yang dimiliki seseorang dalam organisasi untuk membuat keputusan, memberikan perintah, dan mengendalikan sumber daya guna mencapai tujuan tertentu. Wewenang biasanya diberikan berdasarkan posisi dalam struktur organisasi dan bersifat resmi. Delegasi adalah proses pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan tugas tertentu. Meskipun wewenang didelegasikan, tanggung jawab akhir tetap berada pada atasan. Berikutnya ada jenis-jenis wewenang. Jenis-jenis wewenang ada 3. Yang pertama, wewenang lini. Wewenang di mana atasan melakukannya atas perintah bawahan langsung yang diwujudkan dalam wewenang perintah dan secara langsung tercermin sebagai rantai perintah, serta diturunkan ke bawah melalui tingkatan organisasi. Yang kedua, wewenang staf, hak yang dimiliki oleh satuan-satuan staf untuk menyarankan, memberi rekomendasi atau konsultasi kepada personalia lini. Yang ketiga, ada wewenang staf fungsional, hubungan terkuat yang dapat dimiliki staf dengan satuan-satuan lini. Jenis-jenis delegasi. Jenis-jenis delegasi yang pertama yaitu delegasi penuh. Delegasi penuh yaitu pelimpahan wewenang secara total dari atasan kepada bawahan, sehingga bawahan memiliki otoritas penuh untuk mengambil keputusan tanpa perlu meminta persetujuan. Yang kedua ada parsial. Delegasi parsial yaitu pelimpahan wewenang yang terbatas dalam lingkup tertentu. Keputusan strategis atau penting masih memerlukan persetujuan atasan. Yang ketiga ada delegasi tugas. Delegasi tugas yaitu pelimpahan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas tertentu, biasanya melibatkan tugas rutin atau proyek tertentu. Yang keempat ada delegasi wewenang. Delegasi wewenang yaitu pemberian hak untuk membuat keputusan dalam batas-batas tertentu yang telah ditentukan oleh atasan. Yang kelima ada delegasi operasional. Pemberian wewenang untuk menangani tugas-tugas yang bersifat teknis dan sehari-hari. Yang keenam ada delegasi fungsional, yaitu pelimpahan wewenang dalam bidang atau fungsi tertentu seperti keuangan, pemasaran, atau sumber daya manusia. Bawahan diberi tanggung jawab hanya dalam fungsi tersebut. Selanjutnya ada tujuan delegasi wewenang. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi, yang kedua pengembangan karyawan, dan yang ketiga peningkatan produktivitas. Berikutnya ada keuntungan delegasi wewenang. Yang pertama, pemimpin lebih fokus pada tugas strategis. Yang kedua, peningkatan keterampilan dan kepercayaan diri bawahan. Yang ketiga, peningkatan kepuasan kerja karena anggota tim merasa dihargai dan dipercaya. Yang keempat, mengurangi beban kerja pemimpin, memungkinkan mereka untuk menangani masalah yang lebih besar. Berikutnya ada kesalahan umum yang sering terjadi dalam delegasi dan wewenang. Yang pertama, delegasi tanpa wewenang yang tepat, menyerahkan tugas tanpa memberikan hak pengambilan keputusan yang sesuai. Yang kedua, micromanagement, terlalu banyak mengawasi atau mengontrol tugas yang sudah didelegasikan. Yang ketiga, tidak memberikan dukungan atau sumber daya yang cukup untuk menyelesaikan tugas dengan baik. Berikutnya yang terakhir ada contoh delegasi wewenang dalam divisi sumber daya manusia. Delegasi wewenang dalam divisi sumber daya manusia adalah proses pemberian wewenang dari seorang manajer SDM kepada anggota timnya untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Ini merupakan praktik yang umum dalam organisasi modern untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan pengembangan karyawan. Salah satunya yaitu ada rekrutmen, pelatihan, evaluasi kinerja, benefit karyawan. Di dalam rekrutmen itu, manajer SDM mendelegasikan tugas menyaring lamaran kepada staf rekrutmen. Pelatihan, manajer SDM mendelegasikan tugas mengorganisir pelatihan teknis kepada seorang
spesialis pelatih. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Jangan lupa like dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.